Kalau mau ngambil, rasa apa? Kita buka sama-sama. Udah ini tips sebenarnya, tapi 1, 2, 3. Silakan dibuka. Baik. Kita akan masuk pada perdebatan. Fadila Ramadhani Masya sebagai tim pro dan Farhan Ramadsyah sebagai tim kontra. Mau ikut perang dong mas? Dalam debat kadang hati nurani bertentangan dengan standing yang diundi ya. Baik, sebelum masuk pada sesi perdebatan, saya akan kembali membacakan tata tertib. Peserta akan diberikan waktu 2 menit untuk melakukan case building. Sesi dan waktu babak semifinal kali ini, sesi pertama adalah opening statement 3 menit tanpa ada toleransi waktu dan interupsi. Sesi kedua, sesi bantahan dan uraian mendalam. Pro dan kontra masing-masing memiliki waktu 5 menit dengan toleransi 20 detik. Diperkenankan regulawan untuk menginterupsi paling banyak 3 kali dengan waktu masing-masing interupsi maksimal 20 detik. Dan sesi terakhir adalah sesi closing statement. Masing-masing delegasi memiliki waktu berbicara selama 2 menit tanpa toleransi waktu dan tanpa interupsi. Moderator berhak untuk memberikan peringatan secara verbal dan menghentikan secara langsung apabila pembicaraan melebihi batas waktu, batas interupsi yang telah ditentukan. Pembawa bendera akan memberikan tanda bendera berwarna kuning untuk menandakan 1 menit pertama telah berlalu, bendera berwarna merah untuk 1 menit terakhir, dan bendera berwarna hitam menunjukkan waktu habis. Khusus untuk babak kedua, bendera warna hitam keluar di menit kelima yang menandakan bahwa rekan-rekan sudah masuk pada masa toleransi waktu 20 detik. Perlu kami sampaikan bahwa delegasi yang menolak untuk menerima interupsi dan atau tidak menggunakan kesempatan interupsi dapat dikenakan pengurangan nilai berdasarkan pertimbangan Dewan Juri. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk pada sesi case building selama 2 menit dimulai dari sekarang. Waktu case building selesai. Berakhirnya sesi case building menandai pula bahwa pertandingan babak semifinal sesi ketiga
dimulai. Pembicara tim pro silakan untuk mengecek mikrofon terlebih dahulu. Cek. Pembicara tim kontra. Cek. Baik. Tarik nafas dulu. Kita mulai sesi pertama, opening statement. Yang dimulai dari pembicara pihak pro. Waktu dimulai sejak Anda berbicara. Salus populi suprema lex esto. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat serta rekanku dari tim kontra. Perkenalkan, saya Fadila Rahmadiani Fasya yang dalam perdebatan ini akan pertama kali mendukung mosi perdebatan kita kali ini, yakni bencana Sumatera menjadi bencana nasional. Dewan juri yang terhormat, bencana di Sumatera tidak dapat kita lihat hanya sebagai bencana lokal saja Dewan juri, melainkan sebagai masalah nasional yang sudah harus diberdasarkan oleh pemerintah Indonesia itu sendiri Dewan juri. Secara filosofis, di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam pembukaannya sudah dimandatkan bahwasanya Indonesia itu harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia Dewan juri yang terhormat. Kita akan lihat pada sesi yuridisnya Dewan juri. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 sudah ditetapkan indikator bencana mana yang dapat dijadikan sebagai bencana nasional Dewan juri yang terhormat. Yakni yang pertama, ketika bencananya berdampak luas, menimbulkan korban jiwa, merusak infrastruktur vital, dan melumpuhkan kehidupan sosial ekonomi pada negara tersebut Dewan juri yang terhormat. Maka secara logika hukum sudah tepat apabila bencana Sumatera dijadikan sebagai bencana nasional Dewan juri yang terhormat. Dalam perdebatan ini saya akan jabarkan kenapa bencana Sumatera itu sudah memenuhi indikator untuk menjadi bencana nasional Dewan juri yang terhormat. Pertama Dewan juri, pada sisi berdampak luas, bencana Sumatera berdampak pada 51 kota dan kabupaten serta juga berdampak lintas provinsi Dewan juri yang terhormat. Korban jiwa dalam bencana Sumatera telah mencapai lebih dari 1.000 orang. Jika kita bandingkan dengan tsunami Aceh Dewan juri yang hanya terpusat pada satu provinsi, maka secara logika hukum sudah jelas apabila bencana Sumatera menjadi bencana nasional. Namun Dewan juri yang terhormat, kita lihat kembali bahwasanya pengerusakan infrastruktur vital juga terjadi dalam bencana Sumatera ini. Jembatan sudah rusak sebanyak 350 jembatan Dewan juri, serta juga lalu lintas yang menjadi penghubung antara satu provinsi dengan provinsi lain juga turut lumpuh dan kolaps dalam bencana Sumatera. Inilah kenapa pentingnya ada bencana nasional. Karena dalam perdebatan akan saya jelaskan apa perbedaannya jika suatu bencana itu ditetapkan sebagai bencana nasional dan kenapa status ini bukan hanya sekedar status politik belaka, tapi juga berkaitan dengan asas kedaruratan dalam penanganan bencana agar kedepannya akan ada penyelamatan nyawa dan penanggulangan bencana yang akan lebih baik Dewan juri yang terhormat. Oleh karena itu, penanganan bencana nasional itu bukan sekedar status politik, melainkan upaya bangsa melakukan penanganan bencana. Waktu habis. Pembicara pihak pro menghabiskan waktu 3 menit 2 detik. Pembicara pihak kontra sudah siap? Siap. Bisa ditaruh duluan minumnya. Kita akan mulai ketika Anda berbicara. Komodum ex injuria suanon habere. Tidak ada yang pantas diuntungkan atas perbuatan jahat. Lantas, siapa yang diuntungkan dan siapa yang berbuat jahat dalam hal ini? Dewan juri yang arif dan bijaksana. Yang berbuat jahat ialah pemerintah daerah dari 3 provinsi ini yang terindikasi melakukan obral lisensi dari penggunaan dan juga kepemilikan lahan tambang dan juga sawit di ketiga provinsi tersebut. Oleh karena itu, dengan memberikan status bencana nasional kepada ketiga provinsi ini, maka akan membuat pemerintah daerah menjadi manja dan juga menghindari konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Farhan Rahmansyah, mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Syah Kuala Banda Aceh, sebagai rumah dari tempat di mana terjadinya bencana Sumatera ini. Dewan juri yang terhormat,
Sedari tadi, rekanku mencoba untuk membandingkan kondisi bencana ini dengan bencana tsunami Aceh tahun 2004. Tentunya, perbandingan tersebut tidak apple to apple untuk dibandingkan. Tsunami Aceh korbannya 240.000 jiwa, setelah diantaranya hilang dan tidak ditemukan. Dan yang perlu digarisbawahi bahwa pemerintahan daerah Aceh pada saat itu lumpuh total. Dan bahkan kita tidak tahu di mana bupati kami tidak tahu di mana camat kami. Oleh karena itu, penetapan bencana nasional pada saat itu merupakan suatu kondisio sine qua non atau syarat mutlak untuk mendukung jalannya pemerintahan di Provinsi Aceh. Dewan juri yang terhormat, sepertinya rekanku juga tidak memahami bahwasanya untuk menetapkan bencana nasional itu merupakan hak prerogatif dari Presiden sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 22 PUU garing 12 Romawi garing 13 Romawi garing 2015 yang diajukan oleh Profesor Denny Indrayana bersama dengan dosen dari Universitas Anda yaitu Bapak Ferry Amsari pada halaman 70. Mahkamah Konstitusi telah memberikan penafsiran bahwa hak prerogatif adalah hak istimewa yang dimiliki oleh Presiden untuk melakukan sesuatu tanpa meminta persetujuan lembaga lain, di mana hak prerogatif ini bersifat mutlak dan merupakan political will dari Presiden itu sendiri. Lantas, mengapa Dewan Juri yang terhormat Presiden tidak menetapkan ini sebagai bencana nasional? Menurut Presiden, karena skalanya belum memenuhi seperti yang terjadi di Aceh dan seperti yang terjadi pada saat tsunami Aceh. Dan yang kedua, apabila kita melakukan komparasi dengan bencana yang lebih sangat merusak, yaitu gempa Lombok tahun 2018 dan juga gempa dan tsunami Palu tahun 2018, itu tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, tetapi hanya ditetapkan sebagai bencana daerah dan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dapat terjadi secara maksimal dan juga optimal. Oleh karena itu, kami menolak penuh mosi kali ini. Sekian, terima kasih. Waktu habis. Pembicara dari pihak kontra menghabiskan waktu 3 menit 0 detik. Selanjutnya kita masuk pada sesi kedua, sesi yang panas, menyala, mendidih. Dipersilakan. Masing-masing tim pro dan kontra memiliki waktu 5 menit dengan toleransi waktu 20 detik. Pada sesi ini, teman-teman dapat menginterupsi paling banyak 3 kali dengan waktu 20 detik masing-masing. Dan nanti pembawa bendera dan saya akan memandu perdebatannya. Tim pro sudah siap? Coba dicek lagi. Tes 1. Baik. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Dewan Juri yang terhormat, penekanan dalam perdebatan ini adalah bagaimana penanggulangan bencana itu terjadi secara efektif. Dewan Juri yang terhormat, yang kita perdebatkan dalam hal ini adalah mekanisme mana yang akan lebih efektif untuk menanggulangi bencana tersebut, menimbulkan korban jiwa yang lebih sedikit, dan juga memperbaiki kerugian yang telah terjadi dalam negara. Jadi perdebatannya bukan pada kenakalan yang diasumsikan terjadi oleh rekanku dari tim kontra. Dewan Juri yang terhormat, kemudian Dewan Juri menimbulkan pertanyaan yang mendasar terkait dengan indikator yang sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Padahal semua indikator tersebut sudah dipenuhi oleh bencana Sumatera. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat menimbulkan pertanyaan, kenapa Presiden tidak secara serta-merta menempatkan bencana Sumatera sebagai bencana nasional? Maka dari itu untuk apa indikator itu ada, Dewan Juri yang terhormat? Kembali kita lihat pada tataran argumentasi Dewan Juri. Tsunami Aceh itu tidak dapat dilihat secara serta-merta hanya pada korban jiwa, namun kita juga harus lihat pada dampaknya terhadap eskalasi vital ataupun bagaimana sosioekonomi. Silakan. Pada bagian mana tsunami Aceh itu relevan dengan bencana banjir Sumatera? Sekian dan terima kasih. Kita lihat kesamaannya Dewan Juri. Pertama, juga ada kematian dalam bencana Sumatera. Tapi yang paling jelas dan yang lebih vital adalah pada bencana Sumatera, bencananya terjadi lintas provinsi, Dewan Juri yang terhormat. Jadi urgensinya adalah apa, Dewan Juri? Pada saat ada bencana lintas provinsi, maka apabila bencana tersebut masih berupa bencana daerah, akan ada tumpang tindih kekuasaan dari masing-masing provinsi tersebut pada saat pembaikan ataupun perbaikan terkait dengan kerusakan lintas provinsi itu, Dewan Juri yang terhormat. Kita misalkan dalam Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Dalam Sumatera Barat dan juga Sumatera Utara terdapat kerusakan jalan lintas Sumatera pada saat itu, Dewan Juri. Apabila bencananya masih berupa bencana daerah, maka masing-masing provinsi justru akan lebih
Dewan Juri yang terhormat, perdebatan hari ini haruslah dilandaskan pada pendekatan akademis. Menurut United Nations Disaster Risk Reduction, tidak tepat menyebutkan bencana banjir sebagai bencana alam. Itu adalah bencana antropogenik. Sedangkan bencana Sumatera itu terjadi akibat gempa dan tidak ada manusia yang mampu melakukan mitigasi untuk mencegah gempa. Dewan Juri, mari kita lihat kembali apa pengertian bencana menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, di mana bencana itu merupakan peristiwa yang menimbulkan kerugian dan menimbulkan keselamatan nyawa oleh masyarakat itu sendiri. Maka dari itu Dewan Juri, kalau rekanku dari tim kontra dari Aceh, saya juga dari Padang, Dewan Juri yang terhormat, banjir itu bukan hanya sekedar air saja, tapi banyak material-material lain yang merusak rumah warga. Saya sudah jelaskan bahwasanya rumah warga yang rusak adalah sebanyak 121.000, Dewan Juri yang terhormat. Ini memperlihatkan apa? Bahwasanya urgensinya adalah kedaruratan dan juga komando yang lebih tinggi agar nantinya penanggulangan bencana yang menjadi tujuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 itu dapat tercipta dan terjadi, Dewan Juri yang terhormat. Tapi lihat Dewan Juri, mengapa urgensinya itu juga timbul pada bencana Sumatera? Di bencana Sumatera itu terletak pada kapasitas daerah yang tidak sesuai dengan dampak yang terjadi, Dewan Juri. Silakan. Kapasitas daerah apa yang Anda maksud ketika Bobi yang merupakan menantu presiden saat kemarin itu memangkas anggaran penanggulangan bencana di Sumatera Utara dari 843 miliar menjadi 94 miliar. Ini adalah akibat dari kelalaian pemerintah daerah. Maka jangan minta bertanggung jawab kepada pemerintah pusat. Maksud saya terkait dengan kapasitas daerah, Dewan Juri yang terhormat, adalah APBD dari daerah itu berbanding terbalik dengan dampak kerusakan yang terjadi pada bencana tersebut. Selain itu Dewan Juri, dalam penanganan bencana, dalam bencana banjir bandang, kita memerlukan adanya alat berat, Dewan Juri yang terhormat. Penggunaan alat berat itu memerlukan eskalasi yang sangat besar dengan penganggaran dana yang sangat besar, Dewan Juri yang terhormat. Itulah bentuk ketimpangan antara kemampuan dari pemerintah daerah dengan dampak yang terjadi, sehingga ada ketidakmampuan dari pemerintah daerah untuk dapat memperbaiki kerugian tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Sejatinya cita-cita kami mulia, Dewan Juri yang terhormat. Kami hanya ingin adanya penanggulangan bencana yang baik dan juga tepat sesuai dengan asas kedaruratan dalam penanggulangan bencana, agar nantinya semuanya dapat dipulihkan secara baik dan juga dapat dipulihkan secara proporsional. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi kami tegaskan bahwasanya penetapan bencana Sumatera sebagai bencana nasional bukan hanya soal status belaka, tapi bagaimana eskalasi penganggaran dana itu akan lebih baik dan kemudian bagaimana bantuan penanganan bencana itu dapat dilakukan secara lebih optimal. Oleh karena itu sekali lagi kami mendukung adanya mosi perdebatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu yang dihabiskan oleh pembicara dari pihak pro adalah 5 menit 15 detik. Kita masuk pada sesi yang kedua, khusus untuk pembicara tim kontra. Pihak kontra sudah siap? Siap. Waktu dimulai sejak Anda berbicara. Crime should not pay. Tidak ada boleh yang menikmati keuntungan atas perbuatannya. Dewan Juri yang terhormat, bencana Sumatera yang terjadi pada Desember 2025 tentu merupakan bencana kemanusiaan yang harus kita berikan empati. Tetapi perihal ini, Dewan Juri yang terhormat, pernah diperingatkan oleh Jatam, ICW dan juga PWG akan adanya terjadi kerusakan hutan yang sangat besar di Sumatera yang berakibat pada bencana antropogenik berupa banjir. Bukan banjir air, tetapi banjir golongan kayu yang mungkin sebesar podium ini. Inilah yang kita kenal sebagai Cassandra Paradox. Telah diperingatkan pada 11 Mei 2016 bahwa terdapat 3.892 IUP bermasalah yang sifatnya non-CNC. Apa itu non-CNC? Non-clean and clear. Karena kenapa? AMDALnya itu tidak sesuai dengan prosedur yang ada dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, Permen SDM pada saat tersebut juga telah mengeluarkan Permen ISDM 43 2015 yang mewajibkan kepada semua gubernur pada saat itu, termasuk gubernur Anda, untuk kemudian mencabut izin-izin IUP bermasalah tadi sebelum 12 Mei 2016. Tapi yang dilakukan secara ipso facto atau secara dasar, gubernur justru melakukan pembiaran atau omissions. Ya, silakan. Dewan Juri yang terhormat, justru karena ada kerugian yang dicanakan oleh rekanku dari tim kontra, seharusnya tidak harus diimbaskan kepada masyarakat, Dewan Juri. Harusnya masyarakat mendapatkan penanganan
dengan cara statusnya diubah menjadi bencana nasional? Oke, Dewan Juri yang terhormat. Tadi saya belum sempat juga menyampaikan bahwa konstitusi kita pada pasal 18 ayat 2 dan juga ayat 5 telah menegaskan adanya prinsip otonomi dan juga desentralisasi. Di mana Dewan Juri yang terhormat? Ini juga telah diakomodir di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan juga Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan juga pemberantasan perusakan hutan. Di pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Itasu telah menyebutkan secara ekspresif. Interupsi. Ya, silakan. Sepertinya rekanku dari tim kontra tidak melihat pasal tersebut secara utuh Dewan Juri. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, hubungan pusat dan daerah itu tidak berbeda Dewan Juri. Tetap ada otonomi daerah, tapi daerah hanya sebagai penanggung jawab saja dan komandonya tetap di pusat, anggaran dananya juga di pusat Dewan Juri. Dewan Juri, mari kita melihat apa yang menjadi kausa prima terjadinya bencana di Sumatera. Lagi-lagi Dewan Juri yang terhormat, tadi saya belum sempat menyampaikan isi dari pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Pencegahan Pemberantasan dari Perusakan Hutan. Disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melakukan pemberantasan perusakan hutan di Aceh. Itu LOSE. Itu merupakan bagian dari ekosistem untuk menjaga paru-paru dunia. Tapi apa yang terjadi Dewan Juri yang terhormat? Banyak sekali pengusaha-pengusaha nakal dan juga penambang-penambang nakal yang di-backing oleh oknum gubernur atau pemerintah daerah sebagai bagian dari upeti politik yang harus dibayar. Kenapa? Karena mereka merupakan bagian dari tim ses pada saat pemilihan. Dan itulah yang terjadi. Kita lihat misalkan Toba Pak Lestari yang ada di Sumatera Utara itu juga di-backing oleh pemerintah. Ya, silakan. Sekali lagi Dewan Juri yang terhormat, dalam perdebatan ini kita mendebatkan bagaimana penanggulangan bencana yang lebih baik Dewan Juri. Apakah melalui bencana lokal atau bencana daerah? Bukan berkutat pada kerugian dan keuntungan yang harus dibayar Dewan Juri. Oke, itu adalah pertanyaan yang saya tunggu-tunggu dari tadi. Dewan Juri tidak perlu mengatakan bencana nasional. Karena kenapa? Karena pada faktanya Lombok, kemudian juga yang di Palu itu tidak ditetapkan bencana nasional. Tapi apa yang dilakukan oleh pemerintah Presiden Jokowi saat itu, yaitu menetapkan yang namanya eskalasi penanganan terpadu. Di mana dari segi status dia tetap bencana daerah, tetapi gubernur dengan pemerintah pusat melakukan koordinasi secara terpadu, secara berkesinambungan. Lalu dari segi dukungan, pusat itu memberikan supervisi penuh kepada daerah seperti mengerahkan aparat, kemudian mengerahkan juga tim SAR. Dan pemerintah pusat hanya sebagai pendamping, bukan sebagai pengambil alih atau pengambil komando. Lalu dari segi anggaran Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui, data dari KPK menunjukkan bahwa ada sekitar 26 triliun dana piutang dari sektor PNBP atau penerimaan negara bukan pajak ditambah. Di mana dana tersebut sampai sekarang belum ditagih. Oleh karena itu, ke depan sesuai dengan asas strict liability, bahwa siapa yang merusak dia yang harus bertanggung jawab, kita akan menagih uang-uang tadi 25 triliun rupiah. Kemana kembali kita alokasikan? Untuk membangun kembali infrastruktur, untuk membangun kembali rumah bagi masyarakat, dan juga memberikan rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih komprehensif. Jangan sampai Dewan Juri yang terhormat, kerusakan yang diakibatkan oleh Pemda di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat harus ditanggung oleh APBN seluruh Indonesia. Sekian, terima kasih. Baik, waktu yang dihabiskan oleh pembicara pihak kontra adalah 5 menit 1 detik. Kita berikan tepuk tangan kepada dua delegasi Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh. Memang Sumatera Utara yang memimpin negaranya oligarki. Oke Pak, kita masuk pada sesi closing statement. Rekan tim pro dan kontra masing-masing diberi waktu 2 menit tanpa toleransi waktu. Dimulai dari tim pro, diakhiri dengan tim kontra. 2 menit. Sudah siap? Sudah siap. Dimulai ketika tim pro berbicara. Setelah melalui perdebatan yang panjang, akhirnya sampailah kita pada sesi kesimpulan. Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi ingin saya tekankan bahwasanya dalam perdebatan ini yang harusnya diperdebatkan adalah penanganan bencana mana yang akan lebih efektif menyelesaikan bencana di Sumatera. Apakah bencana lokal maupun bencana nasional, Dewan Juri yang terhormat. Apabila kita bandingkan dengan Lombok dan Palu, tentu itu tidak akan linear Dewan Juri, karena itu hanya ada pada satu provinsi dan tidak kolaps. Sedangkan bencana Sumatera adalah bencana lintas provinsi, sehingga diperlukan entitas yang lebih tinggi dalam subordinat, yakni pemerintah pusat, agar di dalamnya akan tercipta
serta koordinasi yang lebih baik Dewan Juri. Di dalam perdebatan ini, saya selaku Tipro sudah menjelaskan kepada Anda bagaimana bencana Sumatera sudah memenuhi semua indikator dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengenai penetapan sebagai bencana nasional. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, dalam perdebatan ini saya juga sudah menjelaskan kepada Anda bagaimana efektivitas dalam pengalokasian anggaran itu justru akan lebih baik apabila bencana Sumatera dijadikan sebagai bencana nasional. Karena tentu akan ada eskalasi nilai di dalamnya yang awalnya adalah bencana lokal menjadi urgensi suatu negara untuk diselesaikan dan untuk dibereskan. Dewan Juri yang terhormat, di akhir perdebatan ini bukanlah mengenai apakah pemerintah daerah yang salah atau pemerintah pusat daerah yang salah Dewan Juri, tapi yang harus kita selamatkan adalah bagaimana masyarakat itu bisa mendapatkan kebermanfaatan yang seluas-luasnya, serta akan ada pengurangan dalam kehilangan nyawa maupun kehilangan dalam hal lingkungan atau harta benda di dalamnya Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu sudah jelaslah bahwasanya dalam mosi perdebatan ini harusnya bencana Sumatera dijadikan sebagai bencana nasional sebagai tujuan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembicara dari Regu Pro menghabiskan waktu 2 menit 2 detik. Tim kontra, apakah sudah siap? Sangat siap. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Tim proses dari tadi membawa pada aspek moralitas dan juga tujuan negara. Dewan Juri yang terhormat, untuk menaikkan perdebatan hari ini menjadi pada aspek optima forma, kita harus mengetahui bahwa dalam diskursus teori hukum terdapat teori hukum murni bahwa hukum dan moral adalah dua entitas yang tidak pernah bisa bersatu. Itulah yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam bukunya The Pure Theory of Law. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, permasalahan terkait apakah bencana Sumatera bisa tergolong sebagai bencana nasional itu merupakan political will dari presiden kita, dan juga untuk melakukan komparasi sama tidak bisa dengan tsunami yang terjadi di Aceh pada tahun 2004. Karena kalau demikian, bagaimana dengan bencana Lombok, bagaimana dengan bencana Palu, itu juga tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, tetapi rehabilitasi dan juga rekonstruksi tetap bisa berjalan secara optimal, tergantung bagaimana kinerja dari pemerintah daerah setempat. Jika Pemdanya memang betul-betul melakukan pekerjaan secara optimal, maka penanganan bencana akan jauh lebih cepat dan juga jauh lebih efektif dan efisien. Dewan Juri yang terhormat, tadi saya sempat lupa untuk menyampaikan bahwa jikalau Undang-Undang Dasar telah memberikan kewenangan otonomi daerah dan desentralisasi kepada pemerintah daerah, maka kewenangan itu juga harus dibarengi dengan tanggung jawab. Maka selama ini otonomi daerah yang telah diberikan selama puluhan tahun, apa yang telah dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah, nyatanya tidak ada tanggung jawab sama sekali. Mereka memberikan izin, bahkan beberapa pemerintah daerah juga tertangkap tangan melakukan suap atas perizinan tambang dan juga perkebunan sawit. Oleh karena itu, ke depan setiap pemerintah daerah yang tidak mampu melakukan penataan ruang yang lebih baik dan juga tidak mampu mencegah kerusakan hutan harus bertanggung jawab dengan melaksanakan setiap mitigasi bencana oleh mereka sendiri tanpa membebankan kepada pemerintah pusat, tanpa membebankan kepada APBN dengan status bencana daerah. Sekian, terima kasih. Baik, pembicara Regu kontra menghabiskan waktu 1 menit 58 detik. Terakhirnya, closing statement dari pro dan kontra mengakhiri sesi perdebatan kali ini. Kita berikan tepuk tangan untuk kedua-duanya. Mendalami isu bencana, semoga kalau Kementerian Bencana ada, teman-teman jadi menteri dan wamennya. Baik, kepada tim pro dan tim kontra bisa salaman di tengah dan jangan langsung keluar karena setelah ini kita akan mendengarkan adjudikasi dari juri. Silakan kepada rekan-rekan dan kepada panitia kami persilakan untuk memanggil delegasi semifinalis dari 2 pertandingan sebelumnya untuk masuk dan nanti kita akan melakukan sesi adjudikasi.